Selamat pagi, siang, sore, malam, ibu-ibu dan teman-teman warga butuh Patalan Citi sekalian. Perkenalkan, saya Fitria Nurfadila, anggota Subunit 2 KKN PPM UGM Patalan Canden 2021. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial pembuatan pembalut kain, karena di samping dapat menghemat pengeluaran, penggunaan pembalut kain pastinya lebih sehat untuk perempuan dan dapat menjadi ide usaha berkelanjutan. Sebelum memulai pembuatan pembalut kain, mari kita tengok sebentar informasi terkait pembalut kain berikut. Apa yang terlintas dalam pikiran ibu-ibu atau perasaan ibu-ibu tentang menstruasi? Apa yang dirasakan? Keluhan saya kalau saat menstruasi, yaitu kadang sakit perut, pinggang, bawaan emosi, nggak nyaman gitu. Maka kami memilih mencari jawaban yang membenar, menciptakan solusi yang punya napas panjang. Sehingga dapat mengontrol. Yang penting tidak menggunakan pembalut saat berenang, karena pembalut bisa menjadi media. Pembalut kain ini punya banyak manfaat ketika kita kembalikan fungsinya. Satu, dia bisa membantu perempuan untuk menjaga kesehatan reproduksinya karena dia tidak memakai bahan kimia dalam pembuatannya. Kemudian yang kedua, berarti kita secara otomatis mengurangi dampak sampah pasca konsumsi pemakaian pembalut ya. Karena ini bisa dicuci dan pakai ulang kira-kira 3-4 tahun. Dan yang ketiga ini yang utama bagi kami, bahwa dari pemakaian pembalut kain ini, perempuan pasti akan melakukan penghematan. Kami cukup optimis bahwa kita bisa menghidupkan kembali kearifan lokal perempuan di masa lalu ya, ketika mereka bisa beraktivitas dengan baik dan lebih sehat. Itu bisa diteruskan di saat ini. Nah, informasi yang disampaikan melalui video tersebut sudah cukup lengkap mengenai pembalut kain sendiri. Oke, langsung saja kita membuat pembalut kain. Di sini saya akan membuat pembalut kain dengan menjahitnya secara manual, sehingga alat dan bahannya digunakan cukup mudah ditemukan atau bahkan mungkin ibu-ibu sudah memilikinya di rumah. Yang pertama ada kain katun, kain kaos yang berbahan katun. Nah, kain ini berbahan sangat lembut ya seratnya, sehingga sangat aman jika bersentuhan dengan area misfi. Yang kedua ada kain flanel atau kain fiber yang bisa digunakan untuk bagian dalamnya. Nah, kain ini itu menggantikan peran kapas atau gel yang terdapat pada pembalut sekali pakai pada umumnya. Yang ketiga kita butuh kancing ceplik. Nah, kancing ini itu gunanya untuk merekatkan nanti ya si pembalut ini agar tidak bergeser ketika digunakan. Dan selanjutnya ada alat-alatnya yang dibutuhkan seperti gunting, jarum jahit, benang, penggaris, jarum pentul, dan ballpoint. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai tutorial membuat pembalut kain. Nah, pertama kita akan membuat polanya terlebih dahulu di kertas dengan bantuan penggaris dan ballpoint untuk menggambar polanya. Nah, untuk ukurannya sendiri, panjangnya itu sekitar 27 cm dan lebarnya 19 cm. Nah, ini pola yang sudah jadi. Ingat ya, panjangnya sekitar 27 cm dan lebarnya 19 cm.
Nah, setelah itu kita jiplak, kita gambar polanya di kain. Terus di pinggirnya itu kita kasih jarak ya, kasih sisaan buat pinggiran itu sekitar setengah sentimeter atau 0,5 cm, karena nanti kan yang kita akan jahit itu bagian garis yang dalam itu. Nanti kita akan balik ketika sudah selesai menjahitnya. Nah, terusin polanya sampai semuanya terbentuk pembalut itu sendiri. Nah, setelah itu kita gunting polanya yang udah ada di kain ini. Ini random dulu ya untuk mempermudah menggunting secara detail. Kemudian baru saya gunting detailnya kayak gini. Teruskan sampai membentuk pembalutnya. Oke, selanjutnya kita akan jiplak lagi untuk helai yang kedua, karena kita butuhnya 2 helai ya untuk rangkap gitu pembalutnya. Nah, di sini nanti saya nggak akan jiplaknya pakai bolpen lagi atau digambar lagi gitu ya, jadi langsung saya gunting. Makanya di sini saya menggunakan jarum pentul di setiap sisinya untuk meyakinkan bahwa nanti ketika digunting itu kainnya tuh nggak bergeser gitu, jadi ukurannya tetap sama dari 2 helai kain itu. Nah, ketika semuanya sudah selesai, saya beri jarum pentul, mulai saya gunting. Sebenarnya guntingnya tidak harus sesuai pola dulu, jadi bisa sembarang dulu gitu. Nanti baru didetailin lagi gitu sesuai pola, karena biar memudahkan aja sih. Nah, terus gunting sampai semuanya terlepas dari kain yang utuhnya tadi. Baru nanti guntingnya itu detail sesuai polanya gitu. Jadi kayak gini, sesuai polanya baru dirapihin lagi. Oke, selanjutnya kita buat pola untuk bagian dalamnya dari pembalut itu. Jadi saya jiplak, sebenarnya nggak dijiplak sih, lebih dikasih tanda gitu, biar ukurannya tuh nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil gitu, buat dimasukin nantinya di dalam pembalutnya itu. Jadi digambar aja, ngikutin polanya, tapi diusahakan jangan terlalu besar ya, karena takutnya nanti nggak cukup. Nah, ketika polanya sudah terbentuk, kita langsung saja gunting, tapi nggak usah langsung rapi dulu, sembarang dulu aja nggak apa-apa. Nah, digunting aja, baru nanti dirapikan seperti ini ya. Dan kita buat 2 rangkap buat dalamannya, bagian dalam buat isian itu, karena pembalut kain itu nggak mungkin cuma satu rangkap, karena akan tipis banget gitu. Jadi kita jiplak lagi untuk bagian yang kedua gitu. Caranya seperti sebelumnya, dan baru bisa digunting sesuai pola, ikutin pola yang sudah ada pada lapisan pertama itu. Oke, jadi sekarang mulai menjahit pembalutnya itu pakai benangnya warna putih. Terserah sih, bebas pakai warna apa aja sebenarnya, jadi tidak harus sesuai warnanya ya. Ini biar lebih serasi aja warnanya. Yaitu, nah kita jahitnya itu di garis yang dalam. Jadi kan tadi ada 2 garis ya. Nah, ini kan ada di garis yang dalam yang kedua. Kita menjahitnya tuh di garis yang dalam itu. Terus aja dijahit sampai 80% dari pembalut ini tuh terjahit ya. Jadi kita sisakan sekitar 20% ya, atau sekitar 5-8 cm, karena nanti mau dibalik ya, si pembalutnya ketika udah terjahit itu akan dibalik, baru dikasih isian gitu. Nah, ini udah sekitar hampir 80% bagian pembalutnya ini dijahit.
Setelah itu dilepas semua jarum pentulnya dan mulai kita balik kayak gini. Jadi bagian yang tadi di luar jadi di dalam dan yang di dalam jadi di luar gitu. Sesuaikan aja ukurannya. Sepertinya kan memang belum terlihat seperti pembalut ya, jadi kayak masih berantakan gitu. Cuma nanti akan menjadi seperti pembalut kalau udah dimasukin kain buat di dalamnya. Nah ini tinggal dimasukin aja di celah yang tadi itu, dimasukin, dirapihin. Nah untuk bagian masih terbuka tadi 20%-nya itu dijahit dari luar kayak gini aja. Pastikan bahwa jahitannya itu rapi ya, karena itu kan nanti terlihat dari luar gitu. Jadi nggak apa-apa, asal rapi aja gitu. Nah ketika sudah selesai dijahit, tertutup semuanya, kita baru pasang kancingnya ya. Ini saya pakai kancing ceplik. Nah itu nanti di dua sayapnya itu dipasang beniknya tadi atau kancingnya itu. Nah kalau sudah satunya dipasang, ini satu lagi dipasang di bagian satunya ya, sayap yang satunya dipasang, dijahit gitu kancingnya. Nah kita harus pastikan bahwa kancingnya itu dua-duanya harus kencang ya, karena kan nanti buat ketika dipakai itu biar bisa pas gitu di celana dalamnya, jadi biar nggak geser-geser. Nah ini udah jadi, bisa dilipat kayak gini dan jadi. Nah cukup mudah bukan pembuatannya? Mulai saat ini saya mengajak teman-teman dan ibu-ibu semua untuk beralih menggunakan pembalut kain, karena pembalut kain ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama dari segi kesehatan, pastinya sangat aman digunakan karena bahan dasar dari pembuatannya ini menggunakan kain. Tidak ada zat kimia yang berbahaya, sehingga dapat mengurangi resiko iritasi hingga kanker serviks pada area reproduksi wanita. Dari segi lingkungan, pembalut kain menjadi salah satu cara kita untuk menjaga bumi, karena tentunya dengan menggunakan pembalut kain, kita akan mengurangi sampah. Dan dari segi ekonomi, di samping kita lebih menghemat pengeluaran bulanan, pembalut kain menjadi salah satu ide usaha atau ide bisnis berkelanjutan dengan menekankan banyaknya manfaat dari pembalut kain, sehingga ide usaha ini memiliki nilai jual yang tinggi. Sekian informasi dan tutorial pembuatan pembalut kain. Semoga video ini dapat mengedukasi dan membawa perubahan lebih baik untuk kita para perempuan dari segi kesehatan, lingkungan, atau ekonomi. Yuk jaga bumi kita!